Baru-baru ini, netizen di seluruh dunia sedang dikejutkan dengan munculnya berita tragis dari negara Maroko. Seorang bocah lelaki berusia 5 tahun terjatuh ke dalam sumur dengan kedalaman 32 meter. Bagaimana kisah heroik penyelamatannya? Dan apa penyebab dari jatuhnya bocah ini ke dalam sumur yang begitu dalam? Simak kisah lengkapnya. Maroko merupakan sebuah negara yang terletak di benua Afrika Utara dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan mata pencaharian utamanya berasal dari sektor pertanian, pariwisata, dan tekstil. Seperti salah satu desa terpencil bernama Desa Igiran yang berada di Provinsi Chefchaouen, Maroko. Desa Igiran memiliki mata pencaharian terpusat pada sektor pertanian. Desa yang hanya berpenduduk 500 orang ini dipenuhi dengan sumur-sumur dalam. Sumur yang rata-rata memiliki kedalaman 30 meter ini sengaja dibuat untuk mengaliri air ke perkebunan warga. Bagi penduduk sekitar, perkebunan ini merupakan sumber pendapatan utama di daerah mereka karena mayoritas penduduknya yang kurang mampu dan wilayah geografis di sana yang gersang. Namun pada tanggal 1 Februari 2022, sumur galian yang diperuntukkan untuk mengaliri air tersebut justru memakan korban jiwa. Seorang bocah lelaki berusia 5 tahun terperosok masuk ke dalam salah satu sumur yang memiliki kedalaman 32 meter. Adalah Ryan Umar, merupakan putra dari pasangan Khalid Umar dan Wasima Kharshasha yang tinggal di sebuah desa terpencil di Desa Igiran. Keluarga Ryan bukanlah keluarga yang istimewa, melainkan keluarga sederhana yang menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian. Sore hari pada tanggal 1 Februari 2022, ayah Ryan pergi ke suatu bukit dekat rumahnya untuk memperbaiki sumur miliknya bersama dengan si kecil Ryan. Sang ayah sibuk dengan pekerjaannya, dengan Ryan yang bermain-main di sekitar ayahnya. Hingga suatu ketika, sang ayah menyadari bahwa Ryan sudah tidak ada dalam pandangannya. Kemudian ia mencari anak lelakinya di sekitaran sumur dan perbukitan tempat ia bekerja tadi. Namun tidak terpikir dalam benaknya bahwa Ryan akan terperosok masuk ke dalam sumur. Akhirnya sang ayah pulang dan memberitahu istrinya tentang berita ini. Lalu sang istri dan keluarga lainnya ikut membantu mencari Ryan ke sekitaran sumur milik ayahnya. Kemudian salah satu anggota keluarga mendengar suara tangisan lirih. Dengan asal suara yang berada jauh di dalam tanah, akhirnya sebuah handphone diturunkan ke dalam lubang sumur. Dengan lampu flash dan kamera yang menyala, berharap dapat menemukan sumber suara. Dan benar saja, si kecil Ryan jatuh terperosok ke dalam dasar sumur milik ayahnya yang berdiameter 18 inci. Segera pihak keluarga Ryan menghubungi pihak yang berwajib untuk mengevakuasi Ryan. Keesokan harinya, pada tanggal 2 Februari 2022, pihak yang berwenang datang ke lokasi kejadian. Serangkaian misi penyelamatan yang tersusun dan berbahaya mulai dibuat. Namun melihat diameter sumur yang hanya berukuran 14 inci dan ukuran sumur yang menyempit saat semakin turun, akan membahayakan nyawa Ryan jika lubang diperbesar dari arah permukaannya. Khawatir akan terjadi longsor dan menutupi Ryan di dalamnya. Akhirnya pihak berwenang membuat sebuah lubang galian menggunakan alat penggali besar untuk melubangi lereng bukit, dengan harapan dapat menyelamatkan Ryan dari samping. Proses penyelamatan ini ikut dihadiri oleh ribuan orang yang turut sedih dan berharap Ryan dapat dievakuasi dalam keadaan selamat. Hingga ribuan hashtag Save Ryan mulai membanjiri media sosial dan menjadi viral. Hingga pada akhirnya, saat jarak antara tim penyelamat dengan Ryan hanya berjarak 3 meter saja, memutuskan untuk mulai menggali dengan tangan agar menghindari tanah berbatu dan berpasir itu akan longsor. Kemudian mereka membuat suatu terowongan horizontal dengan pipa beton berbentuk bundar besar agar dapat mempermudah proses evakuasi. Selama proses penyelamatan dilakukan, tim penyelamat masih terus memantau keadaan Ryan yang terjebak dengan menurunkan sebuah kamera dan mengirimkan beberapa persediaan seperti air, makanan, dan oksigen. Di antara banyaknya pihak yang turun tangan dalam proses penyelamatan ini, ada seorang sukarelawan yang mencuri perhatian warganet
Seorang pria parubaya berusia 60 tahun yang tak kenal lelah berhari-hari menggali tanah demi menyelamatkan nyawa Ryan. Beliau adalah Ali Sahrawi. Berbekal 20 tahun pengalamannya dalam pekerjaan penggalian, ia rela datang dari Erfurt, sebuah oasis di Gurun Sahara, ke desa tempat tinggal Ryan, agar dapat turut membantu proses penyelamatan. Selama penggalian horizontal bersama tim penyelamat lainnya, beliau dan tim penyelamat lainnya tidak tidur selama 4 hari, selama 100 jam lebih. Lalu pada Sabtu malam, pada tanggal 5 Februari 2022, akhirnya tubuh Ryan berhasil diselamatkan setelah 5 hari terperangkap di dasar sumur, dan segera dibawa ke mobil ambulan dan akan dibawa ke rumah sakit. Saat tubuh Ryan dibawa keluar dari lubang galian oleh tim penyelamat, semua orang yang turut hadir dalam proses evakuasi menyambut mereka dengan bertepuk tangan atas keberhasilan tim penyelamat untuk membawa tubuh Ryan keluar dari lubang sumur. Namun sungguh disayangkan, sesaat setelah proses penyelamatan dan akan dimasukkan ke ambulan, pihak berwenang menyatakan bahwa Ryan telah meninggal dunia. Mengetahui hal ini, Raja Maroko Muhammad VI berbicara langsung dengan kedua orang tua Ryan untuk menyampaikan belasungkawa. Orang tua Ryan juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja tanpa lelah dalam proses penyelamatan putra mereka. Menyedihkan ya teman-teman. Pasti semua orang yang mengikuti kisah Ryan akan berharap bahwa Ryan dapat diselamatkan dalam keadaan hidup dan baik-baik saja. Namun takdir berkata lain. Tidak juga Nisa lupakan untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penyelamatan Ryan tanpa kenal lelah dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Terima kasih juga Nisa ucapkan kepada teman-teman yang sudah setia menunggu video terbaru dari Nisa. Jaga diri kalian dimanapun kalian berada, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Nope.